Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan mengenai pembahasan augmented reality dengan menggunakan Air Foundation pada Unity. Oke, di video sebelumnya itu sudah sampai pada pembuatan burger button, di mana burger buttonnya itu tuh dia nge-hide beberapa button gitu. Jadi dia punya child beberapa button. Jadi ketika kita klik dia bakal muncul button-button yang kita gunakan, yaitu kayak rotate, habis itu zoom in dan zoom out gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam multiple image atau multiple object trackingnya. Jadi kalau misalnya ini tuh kita cuma pakai satu aja ya, si markernya masih satu, tapi nanti objeknya itu tuh bisa muncul beberapa gitu ya. Jadi nanti objeknya muncul beberapa. Nah, kemudian nanti kita bisa ngeklik si objeknya next atau previous gitu ya. Jadi nanti kita bakal pindah-pindahin objeknya itu. Oke, nah objeknya itu apa aja? Di sini saya udah bikin. Jadi ada berapa? Jadi misalnya gini, ini fakultas teknik, ini sebenarnya sederhana aja sih, sama fakultas merupakan dan sebagainya gitu. Jadi kayak semacam information yang akan muncul di markernya gitu ketika kita klik next-nya. Oke, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Jelas karena kita mau punya sebuah button ya. Jadi maksudnya kita mau button kan ya, button next or previously-nya. Jadi kita bikin ya, saya duplikat aja si button yang di sini gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini kita kasih rename aja ya. Ini kan berarti button previous ya, atau button sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya udah masukin satu buah untuk jadiin button, dan jangan lupa dan si tekstur type-nya adalah sprite ya, 2D and UI. Nah, ini nanti kita bakal ganti si gambarnya ke sini seperti ini ya. Nah, untuk gambarnya sendiri ya, karena dia next previousnya berarti ke belakang ya. Jadi kita ganti aja di sini. Jadi kita cuma punya satu objek aja, satu gambar lah maksudnya. Oke, di sini saya duplikat ya, atau bisa Ctrl D. Nanti kita rename, namanya adalah button selanjutnya. Nah, habis itu kita pindahkan, oke, sini. Kemudian nanti yang minusnya itu kita hilangkan, gini seperti ini ya. Jadi kita udah punya untuk button next-nya seperti apa gitu. Oke, setelah itu di sini kita kan akan menampilkan multiple objeknya ya. Nah, jadi untuk objeknya itu kita akan membuat satu objek, tapi di dalam objeknya itu ada beberapa objek lagi gitu ya. Jadi nanti di sini kita create empty ya, kita kasih nama, misalnya dia adalah objek semua atau semua objek lah ya, terserah. Oke, habis itu di objek semua ini kita akan masukin objek-objek mana yang mau kita masukkan gitu. Oke, misalnya yang pertama kita mau bikin lah 3D objek, masih tetap ada misalnya, tapi kita kasih empty dulu lah ya. Objek kita create empty aja, namanya misalnya model AR-nya. Nah, habis itu di model AR ini baru kita masukin objek-objek. Yang pertama misalnya kita mau masukin sebuah cube, misalnya ini untuk objek 3D. Nah, teman-teman bisa masukin misalnya sebuah gedung gitu ya. Cuma kan kalau di sini saya nggak pakai ya, karena saya emang nggak ada gambarnya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa misalnya pakai gambar gedung dan sebagainya. Kemudian nanti di sini saya tadi kan mau masukin yang si objek tulisan tadi ya. Jadi saya mau tambahin sebuah
quote. Oke, ini saya hidden dulu aja. Habis itu si image ini saya masukin ke sini. Nah, ini udah ada ya. Tapi kita coba untuk, nah, seperti ini. Oke, ini di positionnya 000 aja. Habis itu kita duplikat lagi karena kita butuh satu lagi ya, yang fakultas teknik yang seperti ininya lah gitu. Oke, di sini kita kasih nama lah ya. Ini misalnya judul. Oke, yang habis itu yang ini adalah sejarah gitu. Oke. Nah, jadi nanti misalnya kalau misalnya teman-teman punya yang tadi saya bilang objek 3 dimensi, itu bagus banget. Jadi nanti di sini ada gambar gedungnya, habis itu nanti di next ternyata ada tulisan fakultas teknik, di next lagi ada sejarahnya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Jadi nanti yang di model AR ini itu kita kasih tag model AR. Nah, kita make sure kalau yang sebelumnya di prefabs ya, ini kan ada nih model AR, ini kita untag aja karena kita mau bikin si model AR-nya itu adalah dari si objek semua ini gitu ya. Oke. Misalnya kita gini dulu, dan habis itu ini udah ya. Nah, kemudian kita tambahkan dia menjadi sebuah prefabs gitu. Oke. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan berarti kita bakal bikin function buat si next button dan previous buttonnya gitu ya. Nah, kita kan kemarin sudah bikin di visual scripting di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan satu buah graph, berarti ya kita add komponen ya, script mesin. Nah, dimana di sini kita klik new, misalnya di bagian scripts ya, kita tambahkan ganti objek AR ya, kita save. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa kita kasih nama ya, karena mungkin kita akan banyak scriptnya. Ini mengganti objek AR yang muncul di marker. Oke, nah kemudian kita edit si graphnya gitu. Oke, nah untuk ngedit graphnya berarti kan yang pertama kita tuh bakal mendefinisikan terlebih dahulu ya. Kalau di sini kan si apa namanya tadi visual scripting itu kita kan punya yang perbesar. Kita lihat dulu ya, perbesar kecil objek. Kita lihat di sini ada objek ya. Nah, objeknya itu yang mana gitu kan. Nah, berarti karena ini kan sudah tadi ya, udah di kita setting kalau objeknya adalah rotasi ya, objeknya adalah si model AR gitu. Oke. Terus di XR originnya yang ini kita nonkan dulu. Oke. Nah, kita masuk lagi tadi ke visual scripting ya, dan habis itu kita masuk ke edit graph yang ganti objek AR. Kita hapus dulu on start sama on update-nya karena nanti kita mau nambahin ya si objek apa aja yang bakal kita bakal kita next dan pindah-pindah lah gitulah. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk button next dan sebelumnya itu akan muncul di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.